Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu Palmarum, selamat malam untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Boido Rajif Tagalung, Pendeta Jemaat GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita satu hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu, karena di malam yang penuh sukacita ini Tuhan, hati kami menyerukan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Di Minggu Palmarum ini Tuhan, kami memuliakan Engkau, ya Yesus, Raja kami, Mesias kami. Izinkanlah Tuhan sebelum kami beristirahat, kami bersama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuliakan Engkau senantiasa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang-pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suatu artikel online saya membaca tentang adanya kasus yang satu kali ditangani oleh pemerintah Amerika Serikat terkait ada beberapa orang pengemudi truk ya, yang truknya itu sebenarnya adalah truk pembawa makanan, di mana truk itu juga menggunakan bak pendingin supaya makanan yang di dalamnya itu dapat tetap awet. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ternyata truk-truk tersebut seringkali bukan membawa bahan makanan, melainkan truk tersebut membawa sampah di dalamnya. Tentu ini akan menjadi berbahaya kalau truk yang digunakan harusnya untuk membawa bahan makanan, tapi malah digunakan untuk membawa sampah. Lalu nanti berikutnya bawa makanan lagi, akibatnya kan makanannya bisa terkontaminasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ditanyakan oleh pihak kepolisian, ternyata mereka menyatakan bahwa kalau mereka pergi ke suatu tempat dengan muatan penuh bahan makanan, lalu ketika kembali ke tempat asal ternyata tidak ada muatan, mereka merasa rugi. Karena itu mereka menerima kalau ada pihak-pihak yang ingin kemudian sampah-sampah di daerah mereka dibawa pergi, supaya mereka tetap dapat keuntungan ketika pulang tidak kosong sama sekali. Jadi dibawa sampah. Saudara bayangkan muatan berupa sampah itu akan mencemari mobil tersebut. Dan kata para sopir bahwa muatan berupa sampah itu justru membuat mereka agak lebih nyaman karena tidak terlalu tergesa-gesa untuk menempuh perjalanan jauh. Sebab kalau bahan makanan biasanya kan ada batas waktu untuk dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa busuk kalau kelamaan, tapi kalau sampah nggak akan pernah dibutuhkan waktu yang terbatas untuk dibawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasus ini menggambarkan tentang sikap manusia yang menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang seharusnya. Yaitu sampah kok diletakkan pada mobil yang harusnya fungsinya membawa makanan. Seharusnya mobil pembawa makanan harus membawa makanan saja yang higienis, yang bersih. Dan inilah manusia, kadang-kadang karena tidak mau rugi, maka apa yang seharusnya justru tidak dikerjakan, yang lain yang keliru malah dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menempatkan sesuatu pada tempat yang tidak seharusnya atau menjalankan suatu fungsi yang sebenarnya bukan itu tujuan atau fungsi utamanya, itu bisa juga loh terjadi dalam kehidupan manusia. Kita juga bisa mengalami situasi di mana katakanlah sesuatu yang kotor, sesuatu yang kita sebutkan dengan sampah, kita umpamakanlah itu adalah dosa, ya. Kita menempatkan dosa pada tempat yang tidak harusnya, tidak boleh menampung dosa. Apa itu, saudara-saudara?
Wadah penampungan yang tidak seharusnya menampung sampah itu seringkali misalnya adalah justru bait Allah. Tempat di mana harusnya ada kekudusan, tempat di mana harusnya orang-orang berlaku di dalam kebenaran dan kesucian, justru bisa jadi orang-orang menempatkan sesuatu yang tidak tepat di dalamnya. Bait Allah ini, saudara-saudara, bisa dalam pengertian gereja sebagai bait Allah, tapi juga Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Allah. Dan tubuh sebagai bait Allah, gereja, bisa jadi di dalamnya itu ada mentalitas-mentalitas sampah yang ternyata disukai, yang ternyata dipertahankan, dan itu seharusnya tidak boleh, karena di sini harusnya ada di dalam kekudusan, ada di dalam kesucian. Seumpama truk makanan yang harusnya isinya makanan, tapi malah diisi dengan kotoran atau sampah. Demikianlah misalnya apabila sesuatu yang harusnya kudus tapi diisi dengan ketidakkudusan atau ketidaklayakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini ada dikisahkan di pasal 21 tadi kita menemukan bahwa Yesus seolah-olah sedang membersihkan sesuatu. Apa yang dia bersihkan? Dia membersihkan bait Allah dari kotoran. Apa itu? Mentalitas sampah. Di situ kita menemukan, saudara-saudara, mentalitas sampah itu terjadi atau dimiliki oleh para pedagang hewan kurban, para penukar uang, dan juga yang ketiga adalah para imam di bait suci. Di dalam bacaan kita ini, saudara-saudara, menempatkan pada konteks sebenarnya sebelum memasuki Paskah. Orang-orang dewasa atau dikatakan 13 tahun ke atas, biasanya setiap menjelang Paskah mereka akan datang ke Yerusalem, wajib itu, untuk membawa kurban atau untuk beribadah, dan kurban itu nanti dipersembahkan di bait suci. Kalau rumah mereka terlalu jauh dari Yerusalem, maka kemudian mereka beli kurban, entah itu berupa hewan, sapi, kambing, atau juga kadang-kadang burung tekukur atau merpati. Mereka belinya langsung di lokasi, langsung di bait Allah. Tapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, hal ini dimanfaatkan oleh kerjasama para pedagang di bait Allah dengan para imam. Karena harus kurban itu harus dalam keadaan kudus, suci, sempurna fisiknya. Lalu kemudian mereka bikin harga mahal. Dampaknya apa, saudara-saudara? Ketika orang beli di tempat, mereka itu dikuras. Harganya mahal sekali, padahal harga pasarannya mungkin tidak sebegitu. Tapi karena kebijakan yang dilakukan oleh para imam dan juga kebijakan dilakukan oleh para pedagang, dampaknya harga menjadi sangat-sangat mahal. Di sinilah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, umat jadinya terkuras secara keuangan, tidak sejahtera untuk datang ibadah. Maunya datang ibadah itu kan dalam keadaan yang lega, dalam keterbatasan, tapi masih bisa beli kurban. Tetapi dampaknya jadi sulit untuk mau datang sama Tuhan aja kok bayarannya mahal. Lalu yang kedua, saudara-saudara, menjelang Paskah seperti itu juga, mereka juga harus membawa yang namanya pajak bait Allah. Nah, ketika mereka membawa uang untuk diserahkan sebagai pajak bait Allah, semacam persembahan, uang yang digunakan pada saat itu oleh masyarakat karena dikuasai oleh pemerintah Romawi, mata uangnya tidak sama dengan yang harus diberikan di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah harus menggunakan mata uang Tiria. Sehingga di dalam bait suci itu ada money changer, jasa penukaran uang. Nah, jasa penukaran uang ini pun mereka mengambil selisih harga yang tinggi sekali. Misalnya harusnya kalau tukar uang 100.000, ya harganya mungkin biasanya jadi 100.000, 105.000. Tapi ini mereka menyuruh orang untuk membayar 125.000, itu kan besar sekali. Nah, karena itu saudara-saudara, orang-orang lagi-lagi umat jadi merasa terkuras keuangannya, dan kemudian mereka jadi tidak sejahtera untuk datang beribadah ke bait suci. Orang jadi merasa berjarak dengan Tuhan, padahal ini kepentingan para penukar uang dan konspirasi dengan para imam di bait suci. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tempat pelataran bait Allah itu harusnya digunakan untuk berdoa, yang khususnya orang-orang non-Yahudi, atau dalam bahasa mereka pada saat itu adalah kalangan yang dianggap kafir karena bukan Yahudi. Mereka boleh untuk berdoa kepada Yahweh, kepada Tuhan di pelataran itu, tapi karena pelataran itu sudah penuh dengan pedagang, penuh dengan penukar uang, jadi mereka tidak bisa lagi untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Orang jadi merasa sulit untuk datang kepada Tuhan, padahal cuma di pelataran saja. Nah, ini kemudian yang membuat Tuhan Yesus murka karena adanya mentalitas-mentalitas sampah, di mana ada kecurangan, ada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, menyusahkan orang lain untuk mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, padahal kan bait suci itu adalah tempat yang suci.
bukan sarang penjahat, tapi dijadikan tempat kejahatan di mana ada pencurian, di mana di situ ada orang-orang yang tamak dan para pelayan Tuhan yang korupsi. Padahal rumah suci atau rumah Tuhan itu adalah tempat doa bagi segala bangsa, tetapi ternyata dijadikan sebagai tempat menghambat orang untuk berdoa dengan cara seperti yang tadi saya jelaskan itu. Saudara, akibatnya apa? Tuhan Yesus murka, mengusir semua orang yang bertransaksi di situ, marah dan membalikkan meja-meja money changer, melepaskan ternak-ternak, karena Tuhan marah atas ketidakadilan, kecurangan, dan perbuatan-perbuatan yang mentalitas sampah. Maka saudara, kita belajar pada saat ini Tuhan Yesus tidak berkenan jika di tempat yang harusnya kudus, yaitu tubuh Kristus, kita hayati dalam kehidupan kita. Tubuh Kristus, gereja dan tubuh kita, Tuhan tidak berkenan kalau tempat itu jadinya dipenuhi dengan kekotoran, dipenuhi dengan mentalitas dosa. Karena itu mari kita memperhatikan bersama agar jangan sampai dosa-dosa tadi itu, mentalitas sampah tadi, yaitu kecurangan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, semua itu jangan sampai mengotori kehidupan bergereja kita, berjemaat kita. Daripada nanti Tuhan Yesus yang bersih-bersihkan, kalau Tuhan Yesus yang bersih-bersih, wah gawat, lebih bagus kita yang bersih-bersih di dalam kita sendiri. Dan juga ini berlaku bukan hanya dalam konteks persekutuan atau organisasi, tapi juga berlaku saudara-saudara di dalam kehidupan kita pribadi, karena kita pun adalah bait Allah. Dalam kehidupan kita sebagai bait Allah, kita pun juga jangan sampai mengotori pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan tindakan kita dengan berbagai nilai-nilai kehidupan yang sifatnya adalah buruk, penuh dengan dosa. Jangan biarkan itu mengotori hati kita. Jangan biarkan sakit hati merajalela, tindakan yang curang, perkataan fitnah, postingan-postingan yang isinya hate speech. Jangan biarkan itu mengotori pikiran kita, ruang pergaulan kita, bahkan juga ruang digital kita. Jangan biarkan itu mengotori, karena kita bukan truk sampah. Kita adalah truk berisi makanan sehat yang higienis. Di Minggu Palma Ruh ini saudara-saudara, marilah khususnya pada malam hari ini kita diajak untuk jauhkan mentalitas sampah dan hanya melakukan hal-hal yang kudus dan memuliakan Tuhan. Biarkan hidup kita terus memuliakan Tuhan dengan perkataan Hosiana, Hosiana, dan biarkan kekotoran-kekotoran itu disingkirkan dari kehidupan kita. Selamat beristirahat saudara. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, ajarlah kami untuk menjaga hati, pikiran, dan juga perkataan serta tindakan kami. Jauhkanlah Tuhan semua itu dari tindakan-tindakan dosa. Namun Tuhan, mampukan kami untuk mengisi semuanya Tuhan dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Tuhan tolong kami agar kami tidak menjadi pengangkut sampah-sampah kehidupan. Tuhan tolong baharui mentalitas kami. Bapak kami juga berdoa agar kiranya Tuhan berkenan memberkati gereja kami GPIP. Tuhan sertai di dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian di seluruh jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati Departemen Teologi sebagai penanggung jawab program Night Call. Begitu juga dengan Departemen Inforkom Litbang yang memproduksi konten di dalam Night Call ini. Sertai mereka Tuhan agar terus dapat berkarya di dalam pelayanan digital ini. Seluruh viewers yang menyaksikan dan ikut beribadah pada saat ini dan di waktu lainnya, Tuhan tetap berkati mereka, kami semua, agar kami juga terus bertumbuh bersama Tuhan lewat pelayanan di media digital ini. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada keluarga kami yang sedang sakit, atau kami saat ini yang mungkin sedang sakit di tempat di mana kami berada. Jamahlah kami ya Yesus dengan kuasa penyembuhan-Mu. Kuasa-Mu ya Tabib Agung itulah yang akan menyembuhkan kami. Tuhan, kepadamu-lah kami percaya akan kesembuhan. Kami juga berdoa kalau mungkin kami di tengah keluarga ada pergumulan-pergumulan, Tuhan kiranya menolong kami supaya kami mampu untuk menghadapi salib yang harus kami pikul, dan kami juga memperoleh hikmat untuk melaluinya dan kekuatan daripada Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berikan kami hati yang gembira. Isilah hati kami Tuhan dengan cinta kasih. Dan ketika kami beristirahat pada malam hari ini dengan perlindungan Tuhan, kami tidur nyenyak. Esok pagi kami bangun kembali dengan kesehatan, dengan sukacita dan siap melayani Tuhan di hari dan pekan yang baru. Tuhan Allah kami, inilah doa kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Mesias kami. Kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, makan sayur kol pakai sambal merah. Program Night Call usailah sudah. Tenangnya malam, teduhnya hati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Salam dari Yogyakarta.